Oke, Oke, saya oke. udah ya. Sip, makasih Jonas. Iya ya Eh, sama-sama. udah kelihatan lagi ya. Nah, jadi udah kelihatan belum? Udah ya. Udah. Nah, jadi di sinilah kita bisa ngoding-ngoding Python kayak gitu. Contoh, misal kayak yang kemarin itu kita udah belajar import-import library kan. Ya udah, misalnya import pandas spd, tinggal di run aja. Tadi klik ini gitu. Oke, selebihnya kita masuk ke pelajaran time series-nya. Jadi di pertemuan ini kita mempelajarin bagaimana mengolah data itu yang berhubungan dengan tanggal ya kayak gitu. Nah, seringkali kan kalau di tentang alam gitu ya kayak kalian geoscience kan, geoscience gitu tentang alam itu pasti perharinya itu di-record gitu tanggal-tanggal perharinya, misal suhu berapa gitu hari ini dan sehingga itu bisa dijadiin apa ya data buat si mesin ini belajar buat nge-forecasting ke depannya kayak gitu. So aja eh, kita butuh library yang dibutuhin. Kalau misalnya apa kalian ketemu error yang no module names pandas misalnya, kalian bisa kayak gini, tanda seru pip install pandas gitu. So, nah nanti dia nginstal kayak gitu. Oke, ini NumPy, terus eh, import. Ini yang untuk warning kemarin, ngilangin warning. Dot filter warnings. Nah, gitu. Oke, ini dihapus saja ya, karena udah itu. Nah, selebihnya kita mau bermain dengan data nih. Nah, di sini aku mau ngambil datanya itu dari Google Drive kayak gitu. Dari Google Drive, gimana caranya? Jadi, misal kita udah nge-drag nih data ke dalam drive kita, nanti kita cari aja sebentar. Kita buka datanya. Aku sebentar ya. Nah, jadi ini data aku dapat, aku kumpulin ya data dari BMKG dari suhu udara yang ada di Jakarta. Lupa titik pengumpulan datanya di mana, tapi ya seperti ini gitu. Ini TN itu minimum, TX itu maksimum, AVG itu average gitu. Nah, jadi di sini uh, ke tombol yang ini terus kita share. Nah, yang accessibility-nya itu diganti jadi anyone with the link ya. Anyone with the link, terus ini dijadiin editor, terus linknya di copy. Oke, terus paste coba di sini. Nah, sudah kalian paste di sini, tulis kayak gini. G down min ID, sorry, min ID. Nah, selebihnya itu ini yang setelah slash ini di copy sampai ke sini. Di copy, terus di paste. Tapi ada ini ya dulu ya, ada di dalam petik. Atau kayaknya kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Terus ini di komen aja. Terus di run. Nah, dia bakal ngedownload yang tadi nih. Nah, munculnya itu ada di sini ya. Di sini. Monthly Time Jakarta. Jadi uh, ini adalah apa? Ini data data per bulan ya, data rata-rata per bulannya kayak gitu. Di titik di lupa sih di mana. Mayoran kalau nggak salah gitu, dia yang ada di Jakarta gitu. Oke, lanjut. Kita mau nge-import datanya dulu gitu. Berarti aku namainnya biasanya DF gitu. Oke, ada pertanyaan. Nah, lihat datanya dari mana? Oke, jadi lihat datanya itu harus di-load dulu ya. Kayak kemarin yang udah kita pelajarin, ini kan .csv nih.
Nah, df sama dengan pd.readCSV. Ini di copy aja kayak gini. Tekan yang ininya, terus copy pad gitu. Masukin ke sini. Oke, terus kita lihat df.head. Df aja deh dulu. Nah, oke. Jadi datanya itu bisa kelihatan ya di sini ya. 2000. Siap. Kalau ada pertanyaan jangan takut untuk bertanya. Nah, oke. Nah, jadi di sini ada dari tahun 2000 sampai tahun 2021 bulan 7 ya, gitu datasetnya. Nah, banyaknya itu ada 259 record dan ada 4 kolom kayak gitu. Kalau maksudnya drive-nya. Oh, lihat datanya dari mana gitu. Oh iya, maaf ya. Maaf teman-teman. Saya lupa ngopi itunya. Jadi ini saya copy dulu, saya kirim ke. Oke, nah itu ya datanya. Udah ya semuanya. Sampai sini ada masalah nggak? Ada problem nggak? Oke, kalau nggak ada, aku lanjutin. Nah, di sini tuh aku mau ngambil yang apa ya? Misal ambil yang average ya, gitu. Berarti kita ambilnya kayak gini aja, df sama dengan df. Kita ngambil lebih dari 2 kolom. Ada date dan ada TAVG ya. Kalau misalnya nggak ada date ya jatuhnya kayak kemarin linear regresi terus regression tree kayak gitu. Date TAVG. Oke, TAVG. Terus oke. Coba kita run. Oke, jadinya ada 2 kolom ya. Terus untuk panjangnya harusnya sama, cuman kolomnya jadi 2 gitu. Panjangnya tetap 259, kayak gini, kolomnya jadi 2, cuma 2. Oke, sekarang kita, tadi kan datanya bentuknya kayak gini nih. Nah, sekarang kita set dulu date yang tadi ini ke dalam indeks. Dia jadi date-nya ini posisinya ada di 0, 1, 2, 3, 4, kayak gitu. Gimana caranya? Jadi df.date sama dengan PD pakai library pandas juga ya. Oh, pertama kita ini dulu ya, jangan set index dulu. Kita ke jadiin date-nya ini kan masih dalam bentuk objek gitu. Kalau bentuk objek kan jatuhnya kayak string ya. Nah, ini kita ubah dulu dia dalam bentuk date time kayak gitu. Dalam bentuk penanggalan lah gitu. Jadi caranya df_date sama dengan pd to date time df.date gitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi di sininya, kalau kita lihat lagi, nah dia udah jadi date time ya, date time 64 gitu. Dan datanya itu udah nggak ada yang nol ya, jadi di sini pre-processing datanya nggak perlu terlalu banyak kayak gitu. Itu tergantung dengan data yang kalian punya. Nah, setelahnya baru kita set indeksnya di df sama dengan df.setIndex. Ini ada juga metode ya yang ada di Pandas. Gitu. Jadi kita nge-set indeksnya date gitu. Coba kita lihat. Nah, indeksnya udah berubah gitu. Jadi date yang sebelumnya itu ya angka doang kayak 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke.
Oke. Nah, kita kan di sini kan datanya itu per bulan ya. Nih kalau kelihatan nih tahun, bulan, tanggal gitu. Per bulan nih tanggalnya nggak berubah. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini df.index bisa nggak? Nah itu frekuensinya masih non gitu. Nah aku pengen ngerubah frekuensinya ini ke dalam bentuk bulan gitu ya, ke dalam bentuk bulan. Kita cara ngerubahnya itu ya kalau kita panggil nih misalnya df index.frec yang ini nih, df index.frec kita panggil, nah nggak ada keluar apa-apa ya. Jadi memang masih non gitu. Ini kita set ke ms. Apa itu ms? Jadi ms itu per bulan kayak gitu. Contoh bisa kita lihat apa-apa aja yang bisa dipanggil itu ada di sini. Pandas index date time. Jadi banyak ya yang bisa diotak-atik dari Pandas ini. Kayak yang aku bilang di minggu lalu, kalau misalnya kalian butuh ini kan bisa juga hour ya. Jadi kalau kalian butuh referensi atau kayak kepengen ini gimana cara ngerubahnya, coba bisa lari aja gini ke dokumentasi dari library Pandas ataupun NumPy kayak gitu. Ataupun dokumentasi misal kalian belajar deep learning dan lain-lainnya kayak gitu. Oke, sekarang kita ke sini balik. Jadi MS itu monthly start ya, monthly start karena kita datanya per bulan. Oke, kalau kita lihat lagi, df.index-nya harusnya udah berubah. Frekuensinya udah MS gitu. Nah, sekarang kita kayak data-data pada sebelumnya, jadi harus kenal dulu nih sama data-datanya gitu. Jadi salah satu caranya aku pengen ngeplot dia dulu. Upload dia dulu di dalam library matplotlib ya. Di atas, kalau di atas belum ada, coba. Import matplotlib pyplot splt. Nah, di run. Fix size tadi, kita set fix size-nya sama dengan misal berapa ya? 15,10. Terus plt plot sumbu X-nya itu indeksnya, terus sumbu Y-nya itu temperaturnya, yang tadi DF-TAVG berarti TAVG, terus kita mau coba line style-nya sama dengan oke. Terus kita set labelnya itu dates, terus nanti ya label ini temperatur, dan sini coba kayak gini. Nah, ini hasilnya. Jadi kelihatan data suhu yang dari tahun berapa nih? Dari tahun 2000 sampai tahun 2021 ya, dari tahun 2021 kayak gini nih. Nah, selanjutnya apa? Jadi banyak ya kayak gitu tools-tools yang ada di Python buat nanganin time series data kayak gini. Dan di salah satu sumber itu kita bisa ngecek seasonality-nya yang ada di data time series itu kayak gitu. Nah, di sini aku pakai library namanya itu dia dari statistika ya, dari library statistika karena kita mau pakai ada nama modelnya itu ARIMA kayak gitu. Di mana model ARIMA ini kalau kalian mau ulik-ulik lebih dalam lagi itu berdasarkan statistika kayak gitu. Nah, jadi kita import dulu from stats
models.tsa.state space sebentar dot seasonal ya, dot seasonal import seasonal decompose. Oke. Terus coba kita run ini dulu. Nah, oke, berhasil ya. Kalau berhasil, kita lihat dulu nih datanya itu kayak gimana kalau ditarik dari sudut pandang yang lebih jauh lah, istilahnya kayak gitu. df.vg, terus modelnya ini, jadi kalian bisa lebih kayak aku bilang di minggu kemarin juga, kalau mau tahu arti-arti parameternya itu bisa kalian pelajarin ya. Kalau di sini itu defaultnya aditif kayak gitu. Coba, berarti kalau udah aditif udah oke sih seharusnya. A.plot. Nah, jadi tuh yang keluar itu kurang lebih kayak gini, kayak gitu. Nah, ini gunanya itu buat apa? Jadi ini tuh gunanya buat pada saat nanti ingin di pemodelan, kalian udah tahu nih, oh datanya ternyata seperti ini. Nah, parameternya di setnya. Jadi kalau di machine learning itu ada yang namanya hyperparameter tuning ya, gitu. Jadi itu tuh buat setting parameter yang cocok gitu untuk memprediksi ataupun mengklasifikasi suatu data kayak gitu. Nah, kalau di sini aku juga kurang paham ya tentang ini, tapi ya kurang lebih tampilan datanya itu kayak gini. Kalau tren ini berarti dia kalau ditarik secara garis besar kayak gini gitu kan. Kalau tadi kita plotnya lebih secara semuanya kayak kurang jelas lah kayak gitu ya datanya. Kalau kayak gini kan tren seasonalnya kayak gimana, trennya kayak gimana gitu, residualnya kayak gimana kelihatan. Ya sampai sini ada yang bermasalah nggak atau ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang bermasalah, raise hand dong semuanya. Tapi emang satu sih kalau bisa tes. Gimana? Suara saya masuk nggak, Bang? Iya masuk. Cuman Oh iya. agak noise gitu. Ya maaf, Bang. Ini aku ada yang error gitu di bagian DF sama dengan DF kali accept underscore index. Boleh di share screen nggak? Sebentar aku stop. Boleh. Di mana errornya? Di yang set index date gitu. Errornya di mana tuh? Coba ke bawah. Errornya apa? Oh, coba ke atas. Ke atas. Nah, di situ uh, udah ada ya. Coba dari paling awal kamu itu. Soalnya itu indeksnya sebenarnya udah jadi kayak gitu. Ke bawah, pelan-pelan. Pelan-pelan. Terus, oke itu kok ada error ya? Coba gini aja deh. Kamu ke runtime itu di sebelah insert ada runtime, di sebelah kanan ada insert ada runtime, klik. Nah, terus kamu tekan factory reset runtime. Oke, ditunggu aja. Yes, tunggu aja. Dan ini fitur buat nge-restart ya, nge-restart running kayak gitu dari collab-nya. Udah? Coba ke paling atas. Di run satu-satu gitu dari atas. Dan pelan-pelan aja ya.
Oke, ke bawah. Bawah lagi. Run. Nah, oke, stop. Nah, itu udah nggak error ya? Iya Bang, udah. Thank you Bang. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, kalian ngeran sebentar ya. Aku share screen lagi. Kalau udah kelihatan? Udah ya. Nah, jadi kayak gini. Kalau misalnya itu error itu kenapa? Karena kalau ini dijalanin lagi, sementara yang di set indeksnya itu udah terset menjadi indeks, kayak 2 kali lah gitu kalian run, ini bakal error kayak gitu. Contoh, misal aku run nih, error nggak? Harusnya error. Nah, kenapa? Karena date-nya itu udah nggak ada lagi di kolom, di bagian kolom itu nggak ada lagi, nggak kayak gini, posisinya dia udah sebagai indeks kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi dia nggak akan ngerubah lagi. Contoh, misalnya aku nggak akan berubah dia, tetap date yang tadi, tetap yang sama. Nah, kayak gini, hanya error. Terus, nah setelah dari sini kita langsung ke pemodelan aja kayak gitu. Kenapa? Karena di sini tuh kalau kita lihat datanya itu udah bagus lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi di sini tugas kita itu cuman hanya mengimplementasikan aja. Untuk lebih jauhnya, kalian ingin mengerti tentang ini gimana, bisa dipelajarin lebih lanjut ya. Mungkin bisa dipelajarin dari sini kayak gitu. Kalian search aja di Google. Terus, nah di sini tuh aku pengen nge-import library dari Arimanya, import auto Arima gitu. Ini library buat ngeset parameternya secara otomatis, jadi dia mencari parameter yang paling bagus lah gitu buat modelannya si auto Arima ini gitu. Coba kita run. Nah, kalau error dia bilang no module name PMD Arima, kayak yang tadi aku bilang. Kalau kalian nemu error kayak gitu berarti kita harus install dulu ya kayak gitu. Pip modulnya kita install PMD Arima. Oke, nah di sini kelihatan kan the following package were previously import in this runtime. Katanya you must restart the runtime in order to use newly installed version gitu. Berarti kita harus restart runtime atau yang ini ya, ctrlm. Di restart aja. Kita restart baru ulang lagi dari awal ya. Ulang lagi dari awal berarti run. Ini dihapus saja. Nextnya. Nah ini kalau mau di-run ya nggak apa-apa. Kalau dia di-run sih, nah ini udah ya, udah nggak ada error lagi. Berarti udah masuk ke collab kita kayak gitu sih. PMD Arima ini. Bisa kita close aja ininya. Nah terus aku mau ngemodelin ini, caranya tuh kayak gini ya. Auto Arima, terus yang mau itu DF-nya itu tadi DAVG, terus coba kita lihat. Nah, di sini tuh jadi balik lagi kalau Arima itu ada 3 ya, ada 3 Arima itu. Kalau nggak salah ada Arima itu sendiri, ada Sarima. Sarima itu yang buat seasonal, terus ada Sarima X. Jadi seasonal Arima tapi ada
ada apa ya, ada variabel yang bisa bisa mengganggu forecast-nya itu, tapi X-nya itu kayak nggak diketahui gitu. Nah, jadi di sini tuh ada parameter seasonal, jadi itu bisa kita set ke true, terus untuk para parameternya. Nah, yang untuk M ini, jadi kan datanya itu bulanan ya, gitu. Datanya itu bulanan, monthly bulanan, jadi asumsinya, oh, di 1 tahun itu berarti ada 12 bulan kayak gitu. Nah, atau misalnya data kalian itu hourly per jam, kalian bisa set ini ke 24 atau 48 kayak gitu. Di sini aku setnya 12 saja, terus jadi di Arima itu juga ada parameter P, ada parameter P, ada parameter P, ada D, sama ada Q kayak gitu. Sebentar ya. Kayaknya agak gimana gitu ya kalau misalnya nggak ini nggak parameter. Nah, jadi di Arima itu ada parameter P, jadi bisa kalian baca sendiri. The number of like observation included in the model. Nah, nanti gimana dapetinnya? Bisa dilihat nanti dari auto Arima yang tadi ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu buat model Arima ini. Kita lanjut di codingannya. Misalnya aku mau buat 7 kayak gitu. Atau 3 deh, biar nggak terlalu lama. Karena biasanya kalau buat forecasting data-data kayak gini lama ya. Gitu. Runningnya. Terus max D, 3 juga. Terus max Q, max Q, max Q, 3 juga. Terus max P. Nah, kenapa kita pakai max P? Karena untuk yang Sarima itu dia ada parameter tambahan gitu. PDQ juga, cuman pakai huruf besar gitu. Ini kita set 3, max P, max, max D, 3 juga, max, max Q ya, PDQ 3 juga. Terus ini dikasih summary-nya aja. Jadi ini ya kita tunggu gitu. Dan kalau kemarin itu aku run ini tapi dengan ini ya 7, terus 5, 7 ada sekitar 5 menit mungkin. Jadi seharusnya ini bisa lebih cepat. Semuanya udah pada sambil di run kan? Jadi atau gimana? Ada yang error kah? Halo?
Maaf bang, saya error lagi. Oh iya, error di mana ya? Sebentar, aku stop share. Ya bisa ditunjukin errornya di mana? Oke. Data frame is not attribute. Nama variabelnya apa ya tadi? Nama variabelnya PD to date type. Coba kamu panggil df aja, bisa nggak? Df aja di sel yang baru aja coba. Df aja. Enggak, maksudnya panggil df-nya aja gitu. Sama dari setelah df ke belakang itu hapus aja. Nah, coba panggil. Nah, itu udah itu. Ini mau ngapain dulu? Ini mungkin tadi udah set ke Ya, indeks, makanya udah. nggak bisa lagi change variabelnya. Iya benar. Tapi Iya, itu udah bener kok DF-nya, iya sih, udah indeksnya benar. udah date gitu. Mhm. Sebentar. Tapi coba di restart runtime aja lagi. Ya itu sebelum di apa ya? Sebelum di set indeks harus itu dulu ya, itu data stem dulu atau data time dulu. Ya, harus restart lagi sih. Oke. Eh, Udah ada error lagi nggak? Itu masih error ya? hmm, Um, bentar. Siapa tadi yang error ini? Felicia ya? Felicia ya, Felicia. Iya bang. Felicia coba yang itu yang sel yang error itu dikeatasin bisa nggak? Dikeatasin. Nah ya gitu. Jadi dia ditaruh di posisi eh taruh di posisi sebelum set index. Bisa nggak? Coba. Nah itu ke atasin lagi coba. Ke atasin sekali lagi. Udah itu. Udah pas ya. Nah itu coba di restart lagi. Nggak bisa lagi. Harus di restart. Gitu. Oke. Udah di run. Udah. Ke bawah dulu. Sampai ke yang auto Arima ya. Makasih bang. Ya. Oke. Saya lanjutin ya.
Udah kelihatan belum? Udah ya. Nah, di laptop saya ini udah selesai gitu buat yang summary auto Arima, Arima ini. Kalian udah selesai belum? Atau ada yang belum selesai di laptop kalian? Soalnya tergantung apa ya? Tergantung kecepatan dari laptop juga kayak gitu untuk ngeran yang kayak gini. Ada yang belum selesai nggak? Oke, udah selesai ya. Nah, jadi uh, ya oke. Jadi bisa dilihat nih modelnya itu kayak yang aku tadi bilang ada Arima sendiri, ada Sarima, ada Sarima aja dan ada Sarima pakai X gitu. Nah, berarti kalau di sini si Auto Arima ini ternyata memilih ketiga mode, memilih Sarimax, Sarima X kayak gitu untuk dipakai untuk forecastingnya kayak gitu daripada suhu udara tadi terhadap data kita gitu. Oke, nah sekarang kita langsung aja kita harus bagi dulu data train dan data testnya. Jadi kayak minggu lalu data train itu untuk si model ini belajar, data test ini untuk si model ini ujian kayak gitu. Train data sama dengan df. Nah, di sini aku mau bagi dia itu ke rentang waktu 1 tahun sebelum tahun 2021. Jadi len-nya DF itu dikurang 12 gitu. Paham nggak? Jadi kita itu nge-cut 12 record gitu dari bawah untuk jadi train data. Dan untuk tes datanya sama dengan f dot len df din 12. Ini artinya sampai akhir gitu. Nah, jadi ini kenapa ada tanda seru? Jadi ini dari 0 sampai record berapa nih? Ini kalau kita coba panggil. Nah, berarti ini dari 0 sampai record 247. Nah, kalau yang ini tuh berarti dari 248 sampai 289 ya. 200. Pokoknya dikurang, pokoknya sampai akhir lah dia gitu. 259 berarti. Oke. Oke. Setelahnya kita modelin pakai Sarimax tadi. Dengan cara apa? Kita import lagi nih yang tadi. Di from stats model tsa state space dot sarimax import sarimax sarimax. Oke. Oh ya, ini belum di run ya. Wait, valid. Bentar ya. Oh iya, salah ini. Oke, udah ya. Nah, baru kita inisialisasi modelnya. Misal Arima model, variabel yang namanya Arima model sama dengan Sarimax train data ya berarti ya. Ini kalau kita buka nih, train data masih sama, cuman panjangnya berkurang gitu. Nah, jadi 247 ya. Train data, ini untuk model untuk dia belajar TAVG gitu. Nah, terus, nah jadi untuk manggil parameter yang tadi, yang ini tadi, yang 211 kali 20112 tadi, nah yang 211 ini namanya order gitu. Kalau di Sarimax ini ataupun di Arima. Di order sama dengan kita
sebagai tuple ya. Ini kita copy aja tadi 2 1. Ini kita copy aja nih semua ini. Copy. Jadi 2 1 1 ya. 2 1 1 1 1 koma terus ini ada seasonal order karena data kita tadi ternyata ada seasonalitasnya kayak gitu. 20112 gitu ya. 12 sama dengan 20112. Oke, yang ini kita komen. Terus di sini kita feed dulu, namanya itu misal Arima result sama dengan Arima model.feed. Oke, terus di sini kita summary-in hasilnya kayak gimana. Oke, hasilnya kayak gini. Summary yang sama juga kayak gini. Terus coba di sini tuh tadi kan karena kita udah nge-feed, udah buat model ini belajar dengan data kita tadi yang train data temperatur tadi. Sekarang kita prediksi nih. Sekarang kita prediction sama dengan Arima result dot predict. Terus startnya itu let train data. Coba n-nya itu sama dengan let df min 1 type sama dengan ini diikutin aja ya, false, terus namain jadi prediction. Nah, ini jadi hasil prediksi kita tadi terhadap 12 ya, terhadap 12 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terhadap 12 bulan terakhir tadi. Dan data terakhir itu ada di bulan 7 tahun 2021 gitu. Oke, sekarang kita ini kan hanya sekedar angka gitu. Kita mau lihat gitu pas kita plot hasilnya cocok nggak sih gitu kan? Atau kira-kira mendekati nggak sih gitu terhadap data tesnya ya. Tes data DAVG, terus kita plot pakai matplotlib. Misal kita fix size-nya itu berapa ya? 12,8 misalnya. Terus legend kita set true. Terus kita plot lagi Arima yang tadi kita ini kita plot lagi Arima prediction dot plot legendnya kita buat true juga. Nah, ternyata hasilnya kayak gini nih. Nah, untuk lebih mengevaluasi hasilnya juga, kita bisa gunain yang namanya itu matriks evaluasi ya. Nah, matriks evaluasi ini ada banyak, ada MSE, ada RMSE, dan itu dipakai sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, di sini kita pakai oke, boleh ke code sebelumnya. Yang mana ya? Oh iya Kak, yang ini. Oke. Udah? Udah Kak, makasih. Ya, sama-sama. Oke.
di sini tadi sampai mana? Matriks evaluasi ya. Nah, jadi di sini aku mau gunain MSE dan RMSE aja gitu. Apa itu MSE? MSE itu kepanjangannya mean square error ya. Itu mengindikasikan semakin kecil angka di MSE itu berarti semakin bagus berarti modelnya. Jarak range-nya itu dari 0 sampai 1 kalau nggak salah ya. Itu kalau dikalikan 100% gitu. From sklearn dot matrix import mean square error gitu. Satu lagi from stats model dot tools dot eval import Oke, di sini kita plot, kita masukin hasilnya arima.rmse error sama dengan rmse.test data tvg terus di compare dengan yang prediksi tadi. Terus di sini ada arima mse error sama dengan sebenarnya ini kan RMSE ini akar dari MSE ya. Jadi untuk nyari MSE ini ya dikuadratin aja gitu. Oke. Untuk mean value-nya vg.mean. Oke, sekarang kita mau print itunya ya, berarti print hasilnya. MSE error. Nah, di sini kita pakai performatan aja ya, format untuk format dari Python. Jadi kita bisa naruh variabelnya kayak gini. Arima MSE error. Arima MSE error terus new line RMSE error ini terus untuk main-nya main value. Nah, di sini kelihatan MS-nya itu 0,44 dan RMS-nya itu 0,66 kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang error nggak atau ada yang bermasalah nggak? Oke, aman ya berarti semuanya. Nah, di sini kita mau taruh yang hasil prediksi tadi ke dalam data frame yang baru gitu. Bilang aja namanya result sama dengan data frame. Terus result sama dengan result namanya itu arima prediction sama dengan yang ini ya tadi ya, yang variabel arima prediction ini. Nah, yang ini. Ya. Kita lihat result. Nah, oke, ini ya. Udah terplot ya, indeksnya juga udah langsung ada untuk penanggalan yang tadi. Nah, sampai sini mungkin untuk arima, untuk pemodelan arima kayak gini aja ya. Jadi kurang lebihnya itu
prediksi memakai ARIMA itu kayak gini. Nah, kalau kalian mau pelajarin lagi, ya di internet itu udah banyak gitu, entah peneliti-peneliti ataupun dari dokumentasinya langsung langsung ngejelasin kayak gimana sih ARIMA itu, A-nya AR itu buat apa. Jadi AR itu auto regression kalau nggak salah ya, gitu. Nah, sekarang setelahnya itu aku mau ngejelasin tentang tutorial LSTM ya. Jadi LSTM itu algoritma ataupun metode dari deep learning ya. Dari deep learning ya, yang sebenarnya awalnya itu tugasnya buat klasifikasi, tapi juga bisa dipakai untuk regresi kayak gitu. Nah, apalagi untuk time series. Oke, nanti aku jelasin lebih dalam buat LSTM. Oke, jadi untuk kemarin tuh aku lupa kurang menjelasin. Jadi di pre-processing itu ada yang namanya scaling ya, scaling angka-angka yang kayak gini tuh menjadi lebih bisa ataupun lebih cepat diproses gitu sama komputer. Nah, dari mana gimana caranya? Jadi tetap dari sklearn juga, pre-processing, import min max scalar gitu. Nah, ini langsung aja scalar sama dengan min max scalar. Oke, scalar. Ini kita langsung feed aja, langsung feed itu maksudnya langsung train aja datanya. Dot feed dot train data. Terus scale dot train data. Jadi ini scale dot train data ini data yang udah dilakukan min max scalar ya tadi ya. Nanti kalian bisa kita lihat contoh hasil datanya itu yang udah ditransform kayak gimana. Transform train data. Oke, sini scale dot test data sama dengan transform. Oke, kita run. Nah, kalau kalian mau lihat hasilnya itu kayak gini ya, 0,0, kayak gini. Jadi angka-angka yang tadinya 28 itu ditransform kayak gitu ke bentuk angka-angka desimal kayak gini. Ini di close. Oke, nah sekarang kita mau ngeset ininya nih, generatornya untuk nantinya bisa diproses oleh network si LSTM itu. Jadi diikutin aja, kita nge-import library dulu dari TensorFlow. TensorFlow.keras preprocessing.sequence. Oke, import time series generator gitu. Terus di sini kita set n inputnya itu sama dengan 12, terus n feature-nya itu sama dengan 1 gitu. Oke, di sini generatornya sama dengan type. Series generator, kita masukin scale train data yang tadi, terus kita masukin scale train data yang tadi juga ini juga 2 kali ya. Terus length-nya itu ada n input, terus page size-nya 1 gitu. Oke, error ya. Terus kita import lagi. Jadi ini importan buat parameter-parameter yang ada di
lstm from tensorflow.keras.models import sekuensial gitu. Oke, ini sama juga from tensorflow.keras.models import dense dan lstm gitu. Oh, ini koma ya. Ini ganti titik. Sekuen. Oh, sekun ini ya. Bukan sekuen. Sorry. Sekuensial. TensorFlow. Kayaknya ini nggak bisa kayak gini deh. Coba. Oh, sorry. Atas. Ini diganti layers ya yang terakhir ini. Nah, oke. Ada yang error nggak? Kayak aku tadi. Oke, sampai sini aman ya? Kak, saya ada error, tapi bukan yang di sini. Beberapa code ke belakang, nggak apa-apa, Kak? Boleh. Nggak apa-apa. Di share screen aja. Oke. Oke. Arima pred is not defined. Jadi itu harus di-define dulu gitu. Nah, gimana caranya? Coba kamu ke atas. Oke, itu masih nge-fit dia, tapi dia belum ngeprediksi gitu. Mungkin bisa diikutin dengan, coba ke bawah lagi. Nah, itu kamu hapus, tekan backspace maksudnya, tekan backspace. Nah, itu taruh sama dengan. Terus kamu enter. Arima result ya. Yang coba ke atas. Nah, itu kayaknya ada salah di itu sih. Coba ke bawah lagi. Itu Kamu kan results-nya itu dua. results-nya pakai S. Ya, Pakai S. Nah, Oke. coba run. Oke, coba kamu buat sel baru. Di bawah yang itu aja tadi. Langsung sel baru. Nah, coba panggil tuh Arima Pred-nya. Keluar lah. Arima Prediction-nya. Oke, udah ya. Makasih, Bang. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak yang error? Oke, kalau nggak ada, aku lanjutin. Nah, sampai kita nge-import layers dan juga model untuk yang diperlukan untuk LSTM tadi, kita langsung aja kita panggil LSTM model sama dengan sekuensial gitu. LSTM model, di sini kita nge-add layernya kalau nggak salah LSTM. Jadi untuk dipelajarin lebih lanjut bisa juga gitu kalian langsung ke dokumentasinya aja gitu untuk hyperparameter tuningnya dan lain-lain. Terus di sini ada aktif. Untuk sementara ini diikutin aja ya dulu. Relu. Terus input shape-nya
sama dengan n input, koma n feature. Terus LSTM model dot add dance 1, terus LSTM, sorry, ini ada LSTM model, LSTM model dot compile, pakai optimizer-nya ada. Ini loss-nya itu dihitung dengan MSE. Oke. Ini kita summary hasilnya kayak gimana. Oke, error. Errornya di line, sorry ya, biasaan yang tadi. Nah, ini ada summary dari modelnya. Bisa kita lihat di sini yang tadi ada 200 ya, kayak gitu. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, total params-nya itu ada 161.000, jadi memang, tapi yang kalian set itu hanya beberapa aja, jadi otomatis di set langsung dari modelnya kayak gitu. Setiap model kita ini langsung feed-nya atau nge-train datanya, feed generator. Nah, ini ada epoch-nya. Epoch 20 aja. Ini udah benar belum? Generator. Nanti salah. Oke, udah. Oke, kita run. Nah, jadi di sini itu yang terjadi itu epoch itu dia proses belajarnya seperti itulah kurang lebih. Jadi bisa dilihat di sini untuk loss-nya itu makin lama makin rendah ya. Makin mendekati 0. Dan kalau untuk kasus-kasus yang lain, ini kan datanya kayak recordnya itu cuma 200-an ya. Nah, bisa aja kalian dapetin data yang recordnya itu 2000 gitu, atau bahkan 16.000 gitu. Itu akan memakan waktu yang cukup lama kayak gitu. Dan kembali lagi tergantung ke laptop kalian. Nah, oke. Kita mau mastiin dulu nih, kita ngeplot loss-nya. Losses LSTM. LSTM model dot story-nya terus kita plot pakai matplotlib. Oops, sorry. Plt dot figure size 12,8 misal. Terus plt dot xtix. Jadi xtix ini kita bisa nge-get or set the current tick location and label untuk x-axis-nya kayak gitu. Range 1,1, terus plt.plot range lane versus LSTM, versus LSTM. Nah, jadi memang loss-nya dari yang tinggi tadi jadi makin rendah gitu. Jadi ya dia tuh makin lama dia epoch-nya ini harusnya dia belajarnya gitu makin bagus gitu. Apalagi kalau misalnya ntar epoch-nya bisa aja sampai 1000 atau bahkan ratusan gitu. Oke. Nah, sekarang kan tadi datanya itu kita
prediksi dulu gitu kan, tadi udah belajar kan. Coba lstm.prediction. Ini kita bikin ininya, dibikin variabel barunya. Kita masukin dulu ke list batch. Batch-nya sama dengan scale.train.data min and input. Batch ini current batch sama dengan batch dot receive 1, n input, n features. Oke, jadi kita di sini tuh ngeprediksi datanya per data ya, berarti di sini kita ngeprediksi datanya tuh untuk data tes yang udah kita buat tadi di awalnya. Jadi diikutin aja dulu. Jadi ini akan ngeprediksi kalau udah belajar for yang di week pertama, kita itu di sini ngeprediksi dia itu sampai sepanjang tes data ya, di mana tes data tadi kalau nggak salah ada 12 gitu. LSTM prediction sama dengan LSTM model dot predict yang ini ya, predict current batch. LSTM. Di sini kita append data yang tadi, append LSTM pred gitu. Terus current batch sama dengan pakai library NumPy. Current batch. Jadi memang apa sih, untuk ngeprediksi yang kayak LSTM gini memang diperlukan perlakuan khusus ya, karena memang khususnya deep learning itu butuh parameter yang banyak kayak tadi, dan untuk prediksinya juga seperti ini kayak gitu kan. STM pred, terus sini ada aksis sama dengan 1. Udah ngikutin semuanya? Oke, kalau ada error langsung reset aja ya. Nah, aku nggak ada error nih. Di sini kita bisa panggil yang ini aja, karena ini udah kita append ya tadi. Hasilnya itu kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas. Jadi dia ngeprediksi yang tes data itu satu persatu ya, kayak gitu. Nah, tapi kan di sini kan datanya masih ini ya, masih dalam bentuk scale tadi. Nah, kita balikin lagi nih. Kalau di scale itu bisa juga kalian lihat di dokumentasinya ada metodenya namanya di inverse ya. Jadi di apa? Yang 0,5 ini dibalikin lagi gitu ke angka yang aslinya gitu. Contoh semisal nih ya 0,51 ini kalau di dalam suhu tadi 28 derajat misalnya kayak gitu. Nah, jadi caranya itu LSTM dimasukin ke variabel baru aja, prediction sama dengan scalar dot, yang scalar ini yang ini ya, yang ini scalar ya, karena dia miliknya min-max scalar gitu. Scalar dot inverse. Nah, inverse transform yang apa yang kita inverse yang ini.
Ini coba di run. Oke, error. Terus kita panggil. Nah, jadi hasilnya kurang lebih kayak gini untuk yang setelah di inverse transform. Terus kita masukin ke result ya, data frame yang dari tadi awal kita buat untuk masukin hasil prediksi ARIMA yang di awal tadi. Ini kita tambah lagi kolomnya namanya LSTM. LSTM prediction. Oke, sama dengan LSTM prediction yang baru kita buat tadi. Terus oke, enggak, result kita masukin juga resultnya di dalam data frame result tadi kita masukin misal temperatur gitu. Temperatur sama dengan tes data. Yang kita masukin berarti yang TAVG tadi ya, gitu. Nah, kalau mau lihat tabel result tuh kayak gimana? Tabel result tuh kayak gini berarti. Nah, ada ARIMA prediction, ada LSTM prediction, ada data sebenarnya kayak gitu. Data sebenarnya dari tes data tadi. Untuk yang 12 bulan ya, 12 bulan sejak bulan 8 tahun 2020. Oke, kita mau ngeplot lagi. Jadi, sorry, kita ke atas saja. Nah, ini kita copy aja. Copy, terus kita paste di sini. Oke, ini tetap TAVG ya. Atau ini jangan TAVG, ini result ya. Kita pakai result aja. Result, terus di sini berarti temperatur. Karena udah bergabung di data frame result gitu. Di sini juga result. Tapi di sini kita ganti yang ini ya, LSTM prediction gitu. Biar kita bisa ngebandingin antara keduanya. Oke, coba kita run. Nah, hasilnya kurang lebih kayak gini dan kelihatan lebih bagus yang ARIMA tadi ya. Yang ini gitu. Yang warna biru ini yang aslinya ya, yang data aslinya, sementara yang ini hasil prediksi yang warna oranye. Oke. Oke. Setelah itu kita sebentar. Oke, kita hitung lagi berarti ya MSE-nya. MSE-nya kita copy aja dari yang atas tadi. Kita copy aja, taruh ke bawah. Oke, nah ini kita ganti ARIMA-nya itu bisa kita ganti yang atas ya, yang atas ini. LSTM RMSE error. Nah, tuh. Terus ini kita ganti result. Ini ganti temperatur. Ini yang kanannya ganti temperaturnya sama LSTM prediction. Predictions. Nah, itu. Main value-nya itu ganti, udah sih itu benar. Min itu tetap ya yang tadi DFTAVG. Terus ini LSTM RMSE ganti sini. Terus yang ini ganti LSTM berarti. LSTM MSE error. Coba run. Kita cek lagi. Ya, harusnya udah benar. Nah, jadi
kalau dilihat dengan yang tadi kalau nggak salah 0,44 ya, nah, justru lebih bagus Arima buat ngeprediksi ini gitu. Oke, coba kita gabungin aja semuanya. Misal RMSE error sama dengan Arima RMSE error, LSTM RMSE error. Ini. Terus MSE error sama dengan Arima MSE error, LSTM MSE error. Errors sama dengan kita bikin data frame yang baru. Frame. Nama kolomnya itu models, terus nama kolomnya model, terus ada Arima, ada LSTM, terus ada RMSE error, isinya itu RMSE error, terus MSE error, isinya itu MSE error yang ini tadi. Oke, coba kita run. Oke. Nggak ada itu ya, nggak ada error. Terus coba kita panggil. Nah, kalau dibandingin berarti secara angka dari RMS itu lebih rendah ya, kelihatan untuk model Arima kayak gitu. Berarti kesimpulannya itu untuk prediksi suhu udara di Jakarta ya, di Jakarta untuk per bulannya dari tahun 2000 sampai 2021 itu lebih bagus lagi Arima gitu untuk memprediksi data per bulannya gitu daripada LSTM gitu. Nah, mungkin untuk kita bisa ngeplotnya jadi buat visualisasinya aja gitu. Figur fixed size misal 12,8. Di sini kita gunain yang namanya plot date result yang tadi, result.index subuh X-nya, terus result.temperature, terus subuh Y-nya, result temperature, line style-nya, line style. Oke, sama dengan ya. Ini kita copy karena kita mau membandingin ya secara visualisasi antara data realnya sama prediksi yang udah kita prediksi sama dengan LSTM dan Arima tadi. Ini Arima prediction, terus LSTM prediction. Benar nggak? Oke, LSTM prediction, Arima prediction. Line style-nya kita ubah. Ini mungkin titik ya. Ini masalah line style kalian bisa cari juga di dokumentasinya Matplotlib. Ada banyak kalau nggak salah. Nah, ini PLT legend. Kasih legendnya. Real yang tadi. Terus ada Arima. Terus ada LSTM. Ya. Oke.
Nah, hasilnya kayak gini ya. Yang dimana realnya ini memang bisa kelihatan yang kuning itu ya walaupun nggak sempurna, tapi setidaknya dia tahulah gitu untuk bulan ini kira-kira naik atau untuk bulan depan kira-kira turun kayak gitu. Ya walaupun nggak seakurat itu gitu, nggak sampai 100% ataupun mendekati. Jadi kesimpulannya kayak gitu ya teman-teman, untuk yang lebih bagus ARIMA memang ataupun metode statistika untuk memprediksi suhu forecasting kayak gitu. Nah, mungkin di LSTM ada kelebihan yang lain kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini punya datanya itu banyak, kayak yang aku bilang tadi sampai ribuan gitu. Nah, ARIMA ini nggak akan sanggup kayak gitu buat terima data sebanyak itu sampai 10.000 bahkan atau 8.000. Nah, kalau di LSTM mungkin bakal lebih cepat ya secara performa maupun dan juga lebih bagus kayak gitu. Paling gitu aja sih. Bentar ya. Ya. Sampai di sini ada yang error nggak? Atau ada yang mau ditanya? Halo? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya. Paling gitu aja sih. Pak Putu, boleh dikasih itunya sekarang, Pak. Apa? Tugasnya sekarang. Silakan. Langsung aja ya, Pak. Ya, langsung aja ya, aja Pak. dikasih tugasnya Oke. ya. Oke. Paling ada tugas sih. Jadi kalian tugasnya itu ngoding semua ini di PyCharm ya, lewat PyCharm dengan data yang nanti aku kirim linknya. Sebentar aku cari dulu. Nah, ini ada data elektrik ya, data elektrik production. Aku mau kalian ngeprediksinya itu sama kayak yang kayak gini juga, pakai ARIMA dan juga pakai LSTM kayak gitu. Jadi ini aku share ya di sini. Share-nya yang ini aja, yang anyone with link editor. Oke. Udah ya, udah semua udah dapat linknya, boleh dibuka. Jadi di sini nih datanya itu sama ya kayak tadi per bulan juga kayak gitu. Tanggal ini nggak berubah-berubah, tetap tanggal ini yang di tengah ya gitu. Berarti ini per bulan juga data produksi elektrik atau listrik ya dari tahun 1985 sampai tahun 2018 kayak gitu. Nah, paling ini kalian perlakuin sama tapi menggunakan PyCharm gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak atau ada yang mau jelas? Ada yang belum jelas? Untuk deadline-nya sendiri teman-teman ini bisa dikerjakan sampai hari Sabtu ya gitu, hari Sabtu. Hari Sabtu atau bagaimana ya Pak? Enaknya Pak? Ya, bebas sih sebenarnya. Boleh Sabtu boleh, Iya. atau mau Senin aja lah nggak apa-apa. Senin aja ya Pak ya. Senin lagi aja ya. Iya, Nah, iya, biar. iya. Oke, siapa tahu bisa ngerjain pas lagi senggang di weekend ya.
Sisanya kan lagi padat kuliah. Oke, seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi teman-teman, ini deadline tugas pengerjaan dari time series ini menggunakan Arima dan LSTM. Deadline-nya sampai hari Senin ya. Seperti biasa kalau misalnya ada pertanyaan jangan segan-segan gitu buat ngontakin aku atau Jonas. Itu sih paling. Oke, Oke Pak, udah paling gitu aja Pak. udah ya. Oke, baik. Ya, makasih ya teman-teman. Ini mohon maaf saya tadi telat hadir karena saya ada juga meeting ya. Pak Indra juga hari ini juga ada meeting ya, kalau nggak salah. Oke, saya rasa tadi udah yang disampaikan oleh Alfi ya. Semua metode-metode itu adalah metode-metode dalam bentuk prediksi gitu ya. Nah, itu sebenarnya lebih bagus dibandingkan menggunakan regresi gitu ya, yang seperti yang sudah saya dibahas di kelas. Nah, mungkin algoritma-algoritma tersebut itu juga sebagai bekal teman-teman nanti ketika teman-teman nanti tugas akhir ya. Ketika tugas akhir teman-teman tertarik untuk menggunakan metode-metode untuk prediksi begitu, misalnya teman-teman bisa memprediksi data mengenai tentang gunung gitu ya, tentang tanah dan sebagainya, itu menggunakan metode-metode time series ya. Oke, nah kita akan ketemu lagi untuk praktikum hari Kamis ya. Tadi info dari Pak Indra, hari Kamis kita tetap kita akan ada praktikum supaya cepat praktikumnya beres. Itu tinggal 2 sesi lagi ya sebenarnya. Nanti sama Jonas hari Kamis ya Jonas ya. Iya Pak, siap. Kita akan berbicara mengenai metode klasifikasi tapi Ya. sistemnya yang sederhana begitu ya. Dan dilanjutkan lagi dengan yang lebih dalam lagi nanti di hari Senin minggu depan. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa presensi ya. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak, terima kasih banyak. Selamat malam. Ya.